Itu bagaimana hukumnya? Jadi nggak dibebaskan ke rumah di dalam rumah gitu mboten. Matur suwun. Nggih. Ini intinya bertanya tentang anu nggih, berarti hukumnya nopo? Apa sih bahasanya? Kuncir. Rambut, tulang, gigi, terus kemudian ini gading itu apakah najis ataukah tidak? Kalau kita wis awak dhewe jujur-jujuran mawon nggih. Kalau di dalam madhabnya Imam Asy-Syafi'i itu semua dihukumi sebagai bangkai, dihukumi sebagai najis juga. Karena nopo? Karena seperti yang didhawuhkan di dalam kitab Majmu', qala al-musannif rahimahullah ta'ala, wa ammal admu wasinnu wal qarnu wadhilfu wadufru fa fi tariqani min ashabina qol wa min ashabina man qala huwa kasya'ri was li'annahu la yuhissu wa la ya'lamu wa minhum man qala yanjusu qawlan wahidan. Jadi perihal ini pembahasan tentang yang namanya tulang, gigi, kemudian ini napa iki jenenge? Sungu. Sungu, kemudian kuku. Kita lanjutkan ya. Jadi di sini itu memang dalam madzhabnya Imam Asy-Syafi'i yang disebutkan di dalam kitab Majmu'. Jadi dalam urusan yang namanya ini rambut, kemudian tulang, gigi, kemudian juga sungu, apa sih bahasa Indonesia ini sungu ini apa sih? Tanduk. Nah, tanduk, kemudian kuku, itu memang para ulama itu khilaf. Menurut satu pendapat mengatakan bahwa itu semua dihukumi najis. Menurut pendapat yang pertama. Jadi lek melok sing najis niki wah nyekel niki apa jenenge ronci tok niku wis dihukumi najis. Itu menurut pendapat yang pertama. Menurut pendapat yang kedua memang mengatakan bahwa di situ hukumnya tidak dihukumi najis. Karena nopo? Karena di tempat-tempat ini seperti daging bukan beda dengan yang namanya daging. Kalau yang namanya daging itu merupakan sebuah tempat, sebuah kehidupan. Cara bahasa kasarane ngomong daging itu kalau jenengan bisa ningali biasanya di dagingnya hewan, kambing ketika dikurbankan itu biasanya masih wis mati tetap gerak-gerak. Makanya mahallatuhu al-hayatu. Jadi kalau daging dan juga semisalnya itu merupakan sebuah anggota tubuh yang di situ menjadi tempatnya sebuah kehidupan. Coro-coro nyowong atau bahasa kasar dan ngomong itu merupakan salah satu daripada tempat kehidupan. Lah beda halnya ini menurut kau yang mengatakan suci loh nih. Beda halnya yang namanya seperti tulang, kemudian gigi, kuku, kemudian apa iki jenenge tanduk, kemudian juga gading, itu semua bukan merupakan sebuah mahallul hayah atau sebagian ulama kan ada yang mengatakan itu suci. Mulanya tengeri iki bahasane al-madhab minhuma indal ashab al-qat'u bin najsah. Ini menurut pendapat yang pertama. Tapi menurut pendapat yang kedua itu mengatakan itu semua bisa dihukumi suci. Bahkan ibarat yang sharih masalah ronci ini nggih. Far'un al-aju al-muttakhadhu min admil fil najisun indana kana jasati ghairihi minal idham la yajuzu isti'malu fi syai'in ratbin.
Kalau yang namanya gading itu baik nanti dibuat seperti sisir atau bahkan dibuat seperti napa iki jenenge? Ronce. Itu kalau dalam madzhabnya Imam Syafi'i hukumnya bahkan bisa dihukumi tidak boleh digunakan untuk perkara-perkara yang sifatnya teles, tambah dicucup ya Pak ambek awak dhewe ya. Ini kan teles. Menurut satu pendapat wah malah bahaya ya. Masalahnya dicucupi nang kene, kenaan nggih dikelamuti. Cari ini kersane fase aja jadi berat iki. Jadi kalau mengikuti pendapat yang pertama ini memang rada berat dihukumi napa namanya bisa-bisa sampai haram kalau memang fi syai'in rotbin. Kemudian kalau di sini dilanjutkan malih, tapi ada pendapat yang mengatakan kita lanjutkan tengeriki. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim, tengeriki disebutakan ila angkol. Tengeriki bahasanya wa inna ma afradathu anil idom kama afradahu asy-Syafi'i summal ashab qalu wa inna ma afradahu likasrati isti'malin nasilahu. Jadi kenapa sih sebenarnya kan yang namanya ronce ini kan juga termasuk dari once itu termasuk dengan yang namanya tulang. Tapi kenapa kok para ulama itu membahas secara khusus yang namanya admul fil ini atau bahasanya ronce ini? Once. Ya. Geo, rapat Jawa nih aja nih. Yang namanya rapat hijau. Itu menurut satu pendapat. Kenapa kok dibahas secara khusus padahal sebenarnya sama dengan pembahasan yang lain? Karena memang ini banyak sekali digunakan di antara orang-orang. Dan sekaligus niki walikhtilafil ulama ifi, karena juga ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Fa inna Aba Hanifata qala bi taharatihi binaan ala aslihi fi kullil idhami. Bahkan menurut Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan bahwa yang namanya gadingnya fil atau gajah itu dihukumi suci karena pendapat beliau bahwa semua yang namanya tulang belulang itu dihukumi suci. Jadi aja tepuk tangan dhisik masih ana sing ngomong suci seperti ini, tetap ini tidak terlepas daripada khilafnya para ulama. Tadi lek pengen selamat ya gak usah digawe. Lek pengen selamat bahasa kasar yang namanya khilaf itu nggak bisa dinafikan. Lek pancen jenengan mengikuti pendapat yang mengatakan boleh ya udah niki tetap dipakai, eman sekadung larang. Nggih, pripun? Nggih. Oh iya. Ya. Kok sing dibahas niku pada dalam garis besar niku batange gading sing diambil gading belulang berarti kan batang ya. Napa niku dianggap walaupun hidup katakanlah gading dipotong damel suri napa niku termasuk sing boten asal cai mawon. Pasal ini sing si Qori wau kan bahasanya kan ngoten. Secara kaedahnya pisah dalam keadaan hidup, maka itu juga sama dihukumi seperti halnya bangkai. Kaedahnya kan ngoten. Jadi tetap tengeriki tetap ada khilaf bahwa ada yang mengatakan suci, ada yang mengatakan najis. Lek pancen sik tetap ndamel ya mengikuti yang mengatakan suci, lek pancen tidak menggunakan ya wis. Sing penting ini kok lho, jangan menafikan khilaf. Ana sing ngomong suci langsung tepuk tangan. Nggih. Nggih, monggo. Pokoknya bebas nih dalam hal ini boleh. Ada khilaf memang. Wah, pertanyaan kedua nih ya apa? Anjing itu kan intinya yang diperbolehkan itu kan cuma dua. Yang pertama, wau napa? Berburu.
yang kedua untuk menjaga harta. Sementara kebanyakan dari kita, bukan kita sih bahasanya, orang-orang di luaran sana seringkali bukan untuk kedua-duanya. Ya ada yang menjaga harta juga ada, cuma seringkali malah sebagai peliharaan ya. Sama seperti halnya kucing dan juga yang lainnya. Maka kalau tujuannya seperti ini, sementara ini belum ditemukan yang melegalkan. Ya sebenarnya nggih dibahas ono ayo. Suwi-suwi wis panggah enek ae. Ya mungkin yang namanya asu itu terlihat tabu itu cuma di Indonesia. Kalau di Mesir sana madhabnya wis beda. Ya madhabnya sudah beda, bukan madhab Syafi'i lagi. Yang namanya asu itu bukan suatu hal yang tabu. Biasa. Awak dhewe ketok asu nang dalan ngono iku wis koyo piye ngono, wong kaya ngasu to. Acan asu ya. Tapi kalau di luar sana, di Mesir sana, karena memang madhabnya beda, bukan hanya kalangan Syafi'iyah saja, juga ada dari kalangan Hanafiyah juga banyak. Maka yang namanya asu di sana itu bukan hal yang tabu, biasa, malah di nopo bahasane nggih, dilus-lus. Lek bahas masalah ngeten yes, tetap ada saja nanti khilafnya. Tapi kalau kita bahas yang ada di dalam kitab Syafi'iyahnya dulu itu mengatakan bahwa pokoknya kalau tidak dua tujuan ini, salah satu daripada dua tujuan ini menjaga harta atau untuk berburu, ya sudah mboten parang haram. Bahasane nang kene bahasane nang kene bahasane nang kene sopo wonge di sini dikatakan wong sing ngisu tanpa dua tujuan itu maka pahalanya berbagi rot. Di anu nih bahasane otomatis saldo ganjarane kurang gara-gara ngingu asu per harinya. Kuwi lek duwe ganjaran. Lek ketepan blas di ganjarane ya ora duwe saldo. Masa ya utang Pak awak dhewe ya. Kita mengikuti pendapatnya kalangan Syafi'iyahnya dulu saja itu seperti itu. Pun monggo. Itu nggih. Bahasan perkawis kotoran yang najis. Kalau wau kan dibahas bahwasanya niku damel penerangan. Niku kan mboten napa-napa. Terus damel masak kados gas ngoten nggih. Nah, niku damel masak kados kluke barang dan lain-lain niki terus pundi? Masuk tenggene masakan iki. Kone najis ngono tadi. Sing keduae niki wau Pak Kacong nggih taget kula lha nek kukune napa niku wedhus lek dawa niku terus kan dikethok. Terus mari ngoten tasih urip. Niki terus pundi niki hukume? Damel suri. Matur suwun. Memang kalau di luar negeri sana bulu-bulu domba itu kan tebel-tebel Gus. Berarti dalam keadaan hidup itu dicukur dan bulunya itu dimanfaatkan buat pakaian. Sebagian dibuat untuk pakaian. Dan ini ya nopo hukume. Sedangkan hewannya masih hidup. Ya 3 kili barang. Mas, ngapunten, kalau salah sekedap nggih. Apakah ada perbedaan hukum antara hewan yang halal dan yang tidak halal dalam segi tadi itu, dari segi kulitnya atau tulangnya? Kayaknya ada perbedaan itu. Karena kan ini yang di sini mungkin yang dimaksud ini yang haram. Kalau yang halal kan tidak masalah. Seperti itu mungkin.
pembahasannya melebar kali ini. Jadi ngeten. Jadi ngeten. Yang pertama, kalau menjawab yang ditanyakan kali Cak Andi tadi, nggih. Masalah terkhusus semuanya sepakat bahwa kulit itu kalau memang didapatkan dalam keadaan sudah disembelih, semua kita sepakat bahwa itu merupakan kulit yang suci. Kan ngoten to, karek umpama najis niku mek njobone tok gara-gara kenaan darah dan juga semisalnya. Itu kita sepakat. Lah, sekarang yang menjadi titik pembahasan untuk kulit-kulitnya hewan, baik yang bisa dimakan atau yang tidak bisa dimakan, tapi tanpa adanya sebuah penyembelian. Kan ngoten? Ini sudah dibahas bahwa kalau kulit-kulit bangkai itu sudah bisa menjadi suci cuma dengan cara disamak. Jadi cukup dengan cara disamak, kulit-kulit bangkai apapun itu bisa menjadi suci. Ini nanti pembahasannya juga nanti melebar. Engko sampai oleh dipangan apa ora? Lele rambak kan karuan. Maksudnya kulitnya hewan yang memang sudah disembelih itu jelas halal. Kalau dari bangkai yang menjadi masalah kan itu. Jadi saya tengeriki diingetikaken masalah ini ya. Masalah tengeriki diingetikaken teng kitab Majmu'e kullu hayawanin najisin bil mauti tahura jilduhu bittibaghi wa huwa ma'adal kalbi wal khinziri. Lah cuma tengeriki khusus untuk kalbi dan juga khinzir ini pendapatnya para ulama itu sangat banyak sekali. Fakullul julud an najisah ba'dal mauti tadhuru bittibahi illal kalba wal khinzir wal mutawallid min ahadihima. Bahkan ada yang mengatakan niki yo rotok nyeleneh tenan niki ya. Bahasane teng mriki untuk yang namanya jildunya kalbi dan juga khinzir ini sudah tidak bisa digunakan untuk yang namanya napa namine disamak, disucikan dengan cara disamak. Untuk hukum menggunakannya wow kan sampun dijelaskan dong ya di dalam kitab I'anahnya nih lho. Saya ingat Mas, tadi kan Pak Dani bertanya masalah tulang terus rambut. Itu kan jika itu memang disembelih dengan cara yang halal, bukannya itu sudah suci. Kecuali kalau memang itu disembelih dengan cara yang tidak halal menjadi bangkai, maka itu perlu ada perbedaan pendapat dari ulama tadi. Juga yang disampaikan Pak Sodikin tadi, itu juga mungkin perlu dipilah dulu itu dari hewan yang suci atau halal dimakan ketika disembelih dengan cara syar'i atau dengan disembelih dengan cara yang tidak syar'i. Mungkin perlu dipilah seperti itu. Ngeten nggih. Sebenarnya hewan yang halal atau enggak halal itu tidak akan memunculkan hukum yang beda kecuali ketika disembelih. Kalau enggak disembelih sami mawon. Ayam, kambing dengan macan, dengan halal yang enggak halal dimakan. Itu ketika enggak disembelih jadinya kan bangkai. Kulitnya petik gitu terus batang. Kulitnya sapi pun jadi bangkai. Kulitnya kambing pun jadi bangkai. Kulitnya kambing pun jadi bangkai. Tidak ada kok dipangan jadi kulitnya suci, tidak ada. Sama. Sehingga perbedaannya itu hanya ada pada titik ketika disembelih. Kalau disembelih ini sehingga nggak jadi bangkai, itu pun hanya pada hewan yang halal dimakan. Lek hewan yang buatan halal kan dibeleh kan nggak ngaruh. Mereka penyen haram, tetap batang. Kambing disembelih, ya kulitnya jadi suci. Suci itu maksudnya secara syak bawaan. Tapi adapun kotoran, darah itu tetap harus dihilangkan. Tapi kalau macan dan lain-lain masih dibeleh ya tetap mawon bangkai. Sehingga kalau pertanyaannya apakah ada pemilihan antara hewan yang halal dimakan atau tidak, itu hanya imbasnya pada ketika dibeleh.
Ketika tidak disembelih mboten enten bedane sami mawon. Untuk masalah al-juz'ul munfasil ingkang ditangletaken niku wau. Kalau ada misalkan kambing kondisi hidup kukunya dipotong. Apakah ini najis? Najis. Karena al-juz'ul munfasil minal hayy itu fa huwa kamaitatihi. Hewan yang dalam kondisi hidup ketika ada juz yang terpisah, ketika ada anggota yang terpotong terpisah, ini hukumnya sama dengan bangkainya. Misalnya, makanya kan kados pembahasan kalau wingi, umpama awak dhewe ngelus-ngelus wedhus urip, mulune coplok, ini bangkai. Bangkai ini maksudnya sama dengan bangkainya. Hukumnya menjadi najis. Lah tapi kan urip. Lah itu tadi kaidah fikihnya. Al juz'ul munfasil minal hayy niku fa huwa kamaitatihi. Terus cara teng kitab niku bahasane wal juz'ul munfasilu minal hayawani kamaitatihi taharatan wa najasatan. Anggota yang terpisah dari hewan yang dalam kondisi hidup itu hukumnya sama dengan bangkainya. Kalau bangkainya itu suci berarti suci, kalau bangkainya itu najis berarti najis. Kata Pak Dani ini gua ngomong, berarti lek ketokan kuku najis. Lek menungso nggih mboten najis. Wong menungso niku bangkai ini suci. Ngapunten Gus. Ngoten lho maksudnya. Nek rambute kucing Gus. Sami mawon. Setahu saya nggih, ngapunten nggih, setahu saya. Yang tidak dialiri oleh darah seperti halnya tulang, gigi itu tidak najis Gus. Lah kalau kita melihara kucing, apa beda dengan kita melihara anjing? Bulu kucing itu rontok. Ketika kita sholat ya di tempat apa namanya sajadah kita ada bulu kucingnya, ataupun apa namanya hewan-hewan yang lain seperti halnya burung, apa namanya bulunya itu ketika di Medina kan yo akeh ya apa jenenge bulu-bulu itu. Nah, apakah najis lah Gus? Nek ngoten. Untuk masalah bulu kucing kan protokol nggih pun nanti disampaikan bahwa bulu kucing yang terpisah ketika kucingnya masih hidup niku hukumnya ya najis. Cuman meskipun toh ini hukumnya najis, kalau itu sedikit ada tolerir, makfu jadinya. Kalau sedikit ini hukumnya dimakfu untuk siapapun. Tapi kalau banyak dimakfu khusus orang yang tidak bisa terlepas dari kucing seperti al-qasas. Memang kerjanya kerja kucing. Misalnya dari baby sisternya kucing. Kucing itu kan kalau mahal yo pembantunya si jijen. Kalau memang hidupnya itu kesehariannya itu nggak bisa lepas kontrak kerja, memang kerjanya kerja kucing. Itu meskipun banyak bulu kucingnya hukumnya makfu. Tapi kalau orang-orang seperti kita sing bisa lepas dari kucing, bulu kucing itu dimakfu kalau sedikit, kalau banyak ada dimakfu. Kecuali bulu-bulu yang terpisah dari hewan yang halal untuk dimakan. Niku ngoten niku. Terus ngoten memang Mbak Dani. Konsekuensi masalah bulu lho nggih. Niki mboten kok berarti kucing karo asu padha ae padahal beda lho Gus situke najis ngene. Sama saja terkait masalah itu. Ngoten. Gus, ngapunten. Nggih. Monggo. Kalau rasa itu pertanyaannya sudah melenceng jauh bab Jumatan kok malah bahas bab dzabihah. Itu nanti saja atau pas babnya kados kaji Huda kalau ingin loh belum babnya kan enggak usah dibahas terlalu dalam. Nah, sekarang pertanyaan niki mengenai keterangan ini diterangkan tentang sorbane Kanjeng Nabi itu enggak ada dalil yang pasti lebarnya atau bentuknya atau bagaimananya. Padahal kan ya kalau nanti ningali kados Habib Ali Al-Jufri atau Ahlul Bait itu sering mengatakan punya sanad, silsilah sanad sampai Rasulullah. Nah, sedangkan di sini dijelaskan tidak ada dalil sore. Sanad itu apa tidak menjelaskan tentang bentuknya, panjang lebarnya atau bagaimananya. Terus yang nomor 2, masalah tadi tidak boleh menghias kecuali di Ka'bah. Nah, sekarang yang jadi seakan-akan yang dihukumi menghias seperti makom. Padahal sekarang sudah jadi tren umum apalagi di pesantren atau di kalangan ulama, koyo-koyo barang sunnah malan napa jenenge ngias makom pas wayahe khol. Padahal aslinya makruh. Lah keadat seperti itu kalau apakah memang ada penguat ya
kok koyok-koyok dibiasakan koyok-koyok alas makruh ae kok. Lah ya efeknya sekarang itu malah jadi di kalangan orang awam menjadi sunnah. Gitu, menjadi sunnah menghias itu pada hari Jumat, pada hari kholnya. Gini ku mawon pertanyaannya. Nggih, pripun niki? Pertanyaannya wakeh. Wow, kalau kepingin meluruskan satu yang kalau kepingin bacakan secara kaidah awalnya bukan pertanyaannya anu ya Pak Tanzil, ini pertanyaan yang seperti mengenai tentang kaidah bahwa al juz'u al mufasilu minal hayawani kamaitatihi. Jadi sebuah juz anggota badan yang terpisah daripada dalam keadaan hidup, maka itu dihukumi sama seperti halnya bangkainya dari segi sucinya ataupun najisnya. Cuma di sini ada pengecualian, illa sya'rul ma'kuli warishahu wa sufahu wa wabarahu fatahiratun. Kecuali rambutnya, bulunya, dan juga napa lek cara angsa itu ya anune bulunya, maka itu semua itu dihukumi sebagai suci. Ini sebagai pengecualian. Kalau kucing kan beda nggih. Sya'rul ma'kul, sekali lagi garis bawahnya adalah ma'kul, hewan-hewan yang bisa dimakan. Jadi untuk hewan-hewan yang bisa dimakan itu bulunya atau nopo bahasane niki seperti domba tadi itu kan biasanya kan anjen dipotong dipakai untuk baju dan juga semisalnya, maka itu termasuk daripada pengecualian dari kaidah yang disebutkan tadi. Kaidahnya sudah benar bahwa setiap hal yang terpisah dari hewan yang dalam keadaan hidup itu sama seperti halnya bangkainya. Cuma pengecualiannya yaitu tadi untuk bulu ataupun apa iku jenenge rambutnya itu dihukumi suci karena menjadi sebuah pengecualian. Melalui tentang kitab niki Minhajul Qawimnya, syarah Muqaddimah Hadramiyahnya, teng niki beliau ngendikaken ya Allah ya Rabbihu ya Karim qauluhu illa sya'ral hayawani al ma'kuli warishahu wa sufahu wa wabarahu idalam yu'lam ibanatuhu ba'da mautihi fatahiratun li qaulihi ta'ala wa min aswafiha wa awbariha. Jadi nanti mangke tetap dihukumi sebagai suci khusus untuk rambut bulunya, khusus itu tok. Kalau yang lainnya tetap dihukumi najis, seperti contoh kuku, ataupun tulang, ataupun yang lainnya itu tetap dihukumi najis. Jadi semisal ada napa namine sing jenenge wedhus dalam keadaan hidup tulangnya dipatahkan, itu berarti ya dihukumi tetap najis. Jadi yang khusus yang menjadi pengecualian itu cuma bulu dan juga rambutnya saja. Wes itu tok yang menjadi pengecualian. Pun nggih jelas nggih, berarti kalau bulu domba dan juga semisalnya itu ketika dipotong dalam keadaan hidup itu dihukumi suci. Pun itu sakmonten diin. Samangke bahas masalah menghias makom. Nah, iki ya rada awak dhewe wis pokoke awak dhewe kudu berani ngomong. Artinya kalau memang itu merupakan hal yang kurang tepat yaitu bahan koreksi kita semua. Ojo kok gara-gara awak dhewe itu sifatnya pelaku akhirnya kita tidak berani ngomong hukum yang benar bagaimana. Kan seperti itu. Melalui tengah ini ingin akan masyhadi solihin atau makbarohnya orang yang solih pun itu hukumnya makruh untuk dihias. Bahkan nanti bisa haram kalau dihiasnya itu menggunakan harir atau sutra. Nah sekarang begini, konteks menghias itu kita lihat dulu.
Nyuwun sewu, kalau kebanyakan yang terjadi untuk pas waktu khol-khol itu menghiasnya bukan kok menghias dengan benda-benda yang tanda kutipnya tidak berguna untuk sahibul makbaroh atau seseorang yang berada di dalam makbarohnya itu. Seringkalinya menghiasnya adalah dengan mawar, bunga-bunga pokoknya. Yang mana tanda kutipnya ini kan sudah didawuhkan oleh para ulama, hukumnya sunnah untuk memberi atau meletakkan sebuah hal-hal yang tanda kutipnya itu hidup di atasnya makbaroh, karena dulu akan dalam hadisnya Kanjeng Nabi itu pernah lewat di salah satu makbaroh yang di situ sahibul makbarohnya itu dalam keadaan disiksa. Kemudian Kanjeng Nabi melepas membelah menjadi dua sebuah qadib atau sebuah pelepah. Kemudian yang satu ditancapkan di makbarohnya, akhirnya menjadi diam. Gara-gara tasbihnya daripada sebuah hal yang dianggap hidup, salah satunya adalah dalam hal ini adalah mawar dan juga semisalnya. Cuma mungkin yang perlu dibahas, dan ini kebetulan rame, lek bahasane wong joboan kono, full topping bahasan ngeten. Full topping itu artinya kalau yang diajarkan sama Kanjeng Nabi itu kan diberikan wajarnya ngoten to. Cara bunga ya sedikit isaan. Tapi ya ini harus dibahas sebenarnya. Yang terjadi di kalangan kita waktu khol niku semuanya, waduh, itu habis omset juga lumayan besar. Jutaan niku. Lah itu monggo, apakah bisa sampai dihukumi haram? Tapi menurut kalau kelihatannya sangat sulit untuk dikatakan haram, karena memang itu tadi loh bahasanya. Ada sebuah manfaat yang memang kembali kepada sahibul makbaroh. Jadi kalau dihukumi tazyin yang mutlak yang di dalam kitab Fathul Mu'in beda. Tazyin yang dalam kitab Fathul Mu'in itu kalau semisal menggunakan kain yang mahal, katakan seperti kain kasmir semisal ngoten, itu kan juga lumayan mahal semisal. Itu sebuah hal yang menghiasnya tanda kutipnya tidak ada napa bahasane, manfaat yang kembali kepada sahibul makbaroh. Bon, saya rasa kok ngoten. Monggo, saking sail pripun yang ingin ditanyakan. Soalnya yang menghias niku yang ada saentos kula ngoten. Beda kalau konteksnya itu ono sing kalau di marmer ikan niki napa bangun seperti kubah itu kan beda. Itu kan sudah dibahas bahwa kalau mengkijing itu hukumnya haram kecuali bagi makbarohnya aulia wasolihin. Ada pengecualiannya. Kalau makbarohnya itu makbaroh yang ditempatkan di makbaroh umum, itu hukumnya haram untuk dikijing. Kecuali makbarotul aulia wasolihin, itu boleh. Apalagi kalau berada di tanahnya sendiri. Tanah dewe bebas, tanah dewe kok. Yang haram itu kalau di tanah umum, karena kalau sampai dikijing menyebabkan yang lainnya itu tidak bisa dimakamkan di tempat tersebut, sehingga timbul yang namanya hajar atau penguasaan secara mutlak di sebidang tanah tersebut. Niku ngoten. Pripun? Saking sail pripun niki? Bayar per bulan. Per bulan, per tahun. Itu kan namanya bukan miliknya sendiri. Memang itu namanya sewa berarti nanti. Monggo, saking sail. Ini tidak ada hubungannya dengan PWI kan ini. Kalau masalah sanad itu kan sekali lagi masalah serban ta'amum. Ta'amum itu murote ya biar gak salah paham, bukan serban, udeng. Pertama, Gus, kan kadang diterangkan tadi sanad. Tidak ada batasan sorehnya itu, masalah bentuknya, batasannya, lebarnya. Sedangkan beberapa niku ahlul bait mengatakan ini ada sanad sampai Rasulullah. Maksud sanad terus gak bahas lebarnya, bentuknya, warnanya atau Kalau yang dibahas masalah itunya sebenarnya ngeten. Kalau yang dilakukan oleh para ulama seperti yang di dalam kitab Fathul I'anah dan juga yang lainnya,
masalah apakah ada datang daripada Kanjeng Nabi, kewaris daripada Kanjeng Nabi bentuk dan juga ukuran imamah atau udengnya Kanjeng Nabi. Itu sebenarnya para ulama juga banyak berbeda pendapat. Cuma yang kita ikut dalam kitab Fathul Mu'in nggak ada yang sahih. Nggak ada yang dianggap sahih, sehingga yaitu sekedar khilaf-khilaf di antara hadis-hadis yang mungkin dianggap sebagai hadis dhaif. Itu yang pertama. Lalu apakah timbul pertanyaan itu tadi? Lalu apakah para habaib yang mengatakan bahwa beliau itu memiliki sanad tentang masalah menggunakan yang namanya imamah? Maka jawabannya sekali lagi yang dimiliki masalah sanad ini adalah masalah ilbasul khirqah. Ilbasul khirqah itu cuma masalah memiliki kelegalan yang bersanad untuk menggunakan yang namanya udeng atau imamah. Cuma murni itunya saja dari segi sanadnya. Kalau masalah ukuran besarnya, panjangnya berapa, itu para ulama khilaf. Bisa sampean baca di kitab Ianah dan beberapa kitab yang lain. Cuma menurut yang di kitab Fathul Mu'innya nggak ada yang sahih, ngoten loh. Jadi masalah bentuk ukuran tetap itu tadi, tapi kalau masalah sanad itu masalah ilbasul khirqah atau menggunakan khirqahnya. Cuma niki yang ingin kalau sampaikan, bahwa ganjaran yang ada pada imamah atau udeng itu sudah bisa didapatkan hanya dengan cara kita menggunakan kolan suah atau peci. Jadi gak usah angel-angel, waduh aku tak nggawe udeng-udeng ae, sunai nggawe udeng, mboten perlu. Lah atus Mbah Yai ngoten ya. Itu pun kan juga caranya para ulama nggawe udeng-udeng itu kan juga beda-beda niku. Bentuknya. Nggih. Tengah-tengah ngerigi diletakkan. Kanan. Kalau foto-foto kados kebalik. Niku sing dibahas wau kan lurus. Niku memang wonten sanate dan niku entah kanan entah kiri mawon baca itu. Kanan enten. Kanan ada. Kanan. Yang enggak ada itu kiri di kitab. Yang kiri enggak ada. Boten niku kanan. Cuman kados ngoten foto. Fotonya kebalik. Pun, intinya setunggal pun. Pokoknya ngeten. Pokoknya ngeten. Kita nggak perlu, kita bahasa kasarane ngomong ya. Untuk mendapatkan ganjaran nih udeng-udeng nang jerone salat, yang mana itu tadi didoakan sama para malaikat, innallaha malaikatahu yusholluna ala ashabil amaim, yusholluna ala nabi, yusholluna ala ashabil amaim. Menurut pendapatnya para ulama, itu ganjaran sudah bisa didapatkan dengan kita menggunakan kolan suah atau peci atau kopiah. Jadi awak dewi sholat menggunakan peci, ambek sholat gak menggunakan peci, ganjaran ini gedean gak peci. Karena peci itu sebagai, ya bahasanya bukan pengganti, karena memang sudah dianggap sebagai setara dengan yang namanya amaim atau sebuah udeng-udeng niku wau. Bon, niku ngoten. Niku teng kitab napa Buhyatul Mustarsidin teng kitab I'anae wau nggih sampun disebutaken. Dadi cukup, dadi mboten usah udeng-udengan. Lah nek awak dhewe teng Jawa niku malah identiknya udeng niku ulama. Udeng niku kiai. Ngoten lho. Pun, monggo sangi lintune. Nih. Oh, cekap. Terakhir. Barang wis. Naiki. Tadi diterangkan yang di luar sholat itu kena najis ya apa ya sirah lek kena najis itu kan haram Gus ya. Sirah iki tak pikir iki apa di luar sholat kan
harus suci ya. Di luar sholat itu kalau kita kena najis, di luar sholat, nek kita kena najis itu kan terus akan haram. Ya apa? Lah ya lek bahasa haram. Bahasa haram. Itu Ya, namanya haram. talattuh bin najasah. Mungkin ada batasnya itu. Batasnya najis itu lho sampai endi? Oh, maksudnya Jam ta batasan. 5 jam ta masalah saya akan pegawainya najis to. Wah. Getih tok iku, Pak. Mulai belai getih ya. Sampai getih ini najis ya apa rek? Mulai belen getih najis terus ngubah jeruan najis kabeh iku. Makanya sampai sebatas mana anu niku lho, cekak najis cekak haram ya awak iki ngono lho. Perhatian. Terima kasih. Jawabannya nak persenanin mbak. Berarti belum bisa dijawab nih ya. Bon, intinya yang diharamkan itu adalah talattuh bin najasah atau sengaja mengotori dirinya, membiarkan kepada dirinya sebuah hal yang najis tanpa adanya sebuah keperluan. Intinya ngoten. Dadi semisal Pak Kacang ini sebagai pegawai negeri, cara bahasa kasar ngomong ngoten. Pegawai negeri ini kan penggaweane ya ngono iku, jagal mulai isuk sampai bengi semisal ngoten. Maka kan karena memang profesinya sudah seperti itu, maka talattuh bin najasahnya atau mengotori diri dengan adanya najis itu karena memang kondisinya ada sebuah kebutuhan. Memang profesinya seperti itu sehingga tidak dihukumi haram. Lah kalau sudah selesai hendak melaksanakan sholat atau selesai dari pekerjaannya wis dalu, baru itu nanti bersuci, kemudian langsung bersih, baru itu terlepas dari yang namanya talattuh bin najasah. Pun nggih jelas nggih. Pun nggih. Persenane wedhus niki berarti niki. Monggo, si sepuh-sepuh ditutup monggo. Monggo. Alhamdulillah, sawir pada malam hari ini sampun mantun mewakili konco-konco sedaya mengaturkan terima kasih dumateng Sohibul Bait Bapak Haji Zainul Ainul Yakin, matur nuwun sangat ingkang sampun maringi tempat hidangan dan lain sebagainya. Mugi-mugi sedaya saged manfaat barokah dan sawir saged tetap istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Monggo dipunutup kalian doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.